Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan White Custom, sablon penajam pasir utara, sablon ewang tiso. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman sablon pemula yang mungkin mengalami kesulitan dalam proses abdruk ya. Proses abdruk ini kesulitan. Nah, seperti apa proses-prosesnya? Saya punya beberapa tip dan trik untuk teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan dalam proses abdruk. Jadi, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus videonya berikut ini. Oke, kembali lagi. Proses abdrek memang sangat-sangat sulit sekali untuk pemula, apalagi pada saat proses sablon plastik ya. Proses sablon plastik ini biasanya sering jebol pada saat penyablonan. Nah, itu mungkin dikarenakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat membuat film atau mencampurkan obat abdrek dan lain sebagainya, perlu diperhatikan. Yang pertama, saya mau kasih tip buat teman-teman. Yang pertama itu adalah obat abdreknya. Nah, ini obat abdrek seperti ini. Ini biasanya pencampurannya sanitizernya itu kurang. Jadi kalau misalnya pada saat penyablonan nanti sering jebol, itu biasanya obat abdreknya ini kurang. Jadi ditambah lagi obat abdreknya supaya jauh lebih kuat lagi nanti pada saat penempelan di screen. Itu obat abdreknya. Terus tekniknya seperti apa? Ya dilihat aja. Setiap kali kita membuat obat abdrek, terus kemudian kita sinari dan kita semprot, itu ada beberapa hal. Itu misalnya ada trouble, nanti bisa dicampurkan lebih banyak lagi sanitizernya. Jadi ditambah lagi sanitizer ini bisa membantu menguatkan obat abdrek. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, penyinaran obat abdrek itu juga mempengaruhi kekuatan atau tingkat kerekatan pada screen. Jadi harus lama ya. Misalnya pada saat penyablonan yang pertama itu menggunakan penyinaran 5 menit masih jebol, maka buatlah kembali dengan estimasi waktu ditambah mungkin 6 menit atau 7 menit. Begitu seterusnya sampai benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Andai pun nanti sudah mendekati 9 menit terus kemudian tidak bisa disemprot, nah berarti ada alternatif lain, bahwasanya kerusakan bukan karena penyiraran tetapi karena obat abdreknya yang kurang sanitizernya. Kemungkinan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu Yang ketiga itu pengeringan. Obat abdrek yang ada di screen ini. Waktu kita balur obat abdrek terus kemudian kita keringkan seperti ini menggunakan hair dryer, itu biasanya kurang mateng. Jadi masih ada agak-agak basah lah. Nah, bagaimana cara mengetahui kalau itu obat abdrek betul-betul matang atau betul-betul kering? Itu yang pertama, bisa teman-teman ketek-ketek seperti ini. Nah, ketek-ketek seperti ini, kalau suaranya ting 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 ting, nah, lebih bersih lagi, itu artinya biasanya sudah kering. Atau mungkin diraba pelan-pelan. Diraba di bagian-bagian semuanya screen ini, diraba-raba supaya lokasi mana yang sudah betul-betul kering dan lokasi mana yang belum kering. Nanti kalau yang belum kering bisa dihydrate kembali sampai benar-benar kering. Nah,
Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu yang keempat pada saat penjemuran. Jadi setelah desain kita pasang, terus kemudian kita sinari, terus kemudian kita semprot. Setelah disemprot, desain sudah jadi, terus kita jemur. Nah, jemur pada saat penjemuran terakhir itu harus benar-benar kering. Sinar matahari diusahakan benar-benar panas gitu kan. Itu juga mempengaruhi tingkat jebol, tingkat kejebolan, tingkat kejebolan. Dia mempengaruhi jebol juga itu. Pada saat pengeringan terakhir itu kalau tidak benar-benar kering itu bisa jebol pada saat nanti kita nyablon plastik. Nah, itulah biasanya yang saya praktekkan. Jadi saya bisa melihat satu persatu yang mana yang kiranya penyebab dari kegagalan pada saat kita membuat obat abdrek, terutama obat abdrek sablon plastik. Ya, 4 itulah yang biasa saya amati dan saya teliti. Itu di 4 ini, yaitu pertama obat abdreknya, terus kemudian pada saat penyinarannya, terus kemudian ada juga yang pengeringan hair dryernya, dan terakhir adalah pengeringan terakhir yang desain, pengeringan terakhir desain. Nah, 4 itulah yang biasa saya pakai selama ini kalau mengalami jebol. Nah, dari beberapa item itu mungkin teman-teman bisa mengkoreksi sendiri. Yang mana sih sebenarnya yang mengalami atau penyebab dari tingkat kejebolan itu. Nah, mungkin itu aja video kali ini saya berbagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa juga ya, kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komen. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sablon Indonesia.